Siang hari, waktu di mana kebanyakan manusia menghabiskan hidupnya untuk rebahan. Walaupun udah pada nyadar nih kalau tugas masih banyak yang numpuk. Kerjain dulu sana baru nonton. Udah? Oke, selamat menikmati. FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2020 secara daring yang diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, atau sederajat di seluruh Indonesia. FLS 2N. Seperti yang sudah kalian dengar tadi, jadi FLS 2N ini adalah lomba tingkat nasional. Dan kebetulan saat itu aku terpilih mengikuti lomba tersebut. Jadi saat itu kalau tidak salah tahun 2019 aku mengikuti lomba gambar bercerita dan berhasil maju sampai mewakili kabupaten. Ya walaupun cuma sampai di kabupaten, aku bersyukur banget sih bisa berpartisipasi dalam lomba tersebut. Jadi kronologi lengkapnya begini. Di kelas 5 atau 6 SD, aku dipilih untuk mewakili sekolah. Awalnya aku senang banget karena jika aku menang di lomba FLS 2N itu, aku bisa naik pesawat. Aku merasa percaya diri tapi sekaligus takut. Kira-kira 2-3 minggu adalah waktu yang diberikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti lomba tersebut. Aku bersama dengan teman-temanku yang lain berlatih dengan keras. Oh ya, sedikit info, saat itu 2 temanku mengikuti lomba menyanyi, sedangkan aku sendiri lomba gambar bercerita. Aku berlatih dengan giat setiap harinya. Bukan setiap hari juga sih. Sejujurnya, dulu aku berlatih dengan setengah hati karena aku tidak terlalu nyaman dan aku juga tidak terlalu suka dengan lomba-lomba yang melibatkan banyak peserta. 1 minggu sebelum lomba dimulai, aku mulai panik. Sepertinya aku terlalu santai. Aku meminta bantuan mamaku untuk menguasaiku berlatih. Dalam perjalanan berlatih, akhirnya aku terpikirkan satu konsep untuk gambarku. Kira-kira temanya tentang suasana kegiatan FLS 2N. Aku tidak ingat jelas tema utamanya apa, tapi sepertinya berhubungan dengan perasaan. Jadi dalam gambarku aku menambahkan panggung, peserta lomba, penonton, juri, panitia, dan lainnya. Sampai tiba di hari H, aku mengikuti lomba tersebut dengan gugup. Awalnya acara dimulai dari pembukaan, lalu ke sesi pembagian nomor peserta. Saat itu aku sedang menunggu nomor pesertaku. Guruku memberitahuku kalau peserta lomba gambar bercerita hanya ada 3 orang aja, dan itu termasuk aku. Bisa dibilang itu beruntung banget sih. Mungkin. Di awal lomba, aku mulai dengan menggambarkan sketsa. Ya, itu basic. Lalu aku lanjut ke bagian line art. Dan setelah semua itu, aku masuk ke bagian yang paling merepotkan. Ya, benar, coloring. Dari semuanya aku paling gak suka bagian ini, karena paling ribet. Semua peralatan warnaku sudah aku siapkan. Aku membawa pensil warna, spidol, krayon, dan cat air. Omong-omong, dari sekian banyak peralatan gambarku itu, yang kukuasai cuma pensil warna. Oh ya, ada satu kejadian yang menurutku lucu. Jadi, aku menggambar menggunakan kertas A3, dan aku mewarnainya dengan pensil warna. Dan itu pastinya membuat tanganku pegal dan capek banget. Karena saat itu aku tidak berlatih menggunakan peralatan yang lain. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mencampurkan warna dari setiap peralatan gambarku. Kira-kira begini bentuknya. Nah, aku menggunakan cat airku juga. Saat itu aku belum menyadari ada satu fakta yang aku lupakan. Kertas yang kugunakan bukan disediakan untuk melukis, jadi kertasnya basah lalu sobek. Sebelumnya juga sempat kusut. Jadi kusutnya saat aku sedang menghapus bekas sketsa pensil. Dan setelah kejadian itu, aku panik banget. Karena waktu menggambarnya cuma 2 jam, aku menggunakan waktuku semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahanku. Peserta lomba kategori gambar bercerita yang lain sudah selesai. Peserta lomba kategori nyanyi, pantomim, dan yang lainnya juga sudah selesai. Dan hanya tersisa aku yang belum. Akhirnya dengan kekuatan ngebut, aku berhasil menyelesaikan gambarku pada detik-detik terakhir. Panitia menyuruh kita untuk membereskan meja, lalu istirahat dan makan. Setelah beberapa saat, acara pun dilanjutkan. Panitia menyuruh kita untuk berkumpul di aula. Lalu kita menyaksikan peserta lomba dance. Setelah itu, gambar-gambar para peserta lomba dipajang dan aku menyadari kalau coloringku yang paling parah. Ya, karena kejadian yang tadi.
Jadi kita peserta lomba gambar bercerita dipanggil ke panggung untuk mempresentasikan gambar kita masing-masing. Seketika demam panggungku kambuh lebih parah. Saat naik ke atas panggung, kakiku gemetar. Aku keringat dingin dan rasanya seperti hampir jatuh. Tapi untungnya semuanya berjalan dengan lancar. Aku menjelaskan dan mempresentasikan karyaku pada juri dengan gugup. Tapi untungnya dewan jurinya itu peka. Jadi dia menanyakanku beberapa pertanyaan dan aku hanya tinggal menjawabnya saja. Oh iya, ternyata dewan jurinya menyadari kalau kertasku sobek. Aku malu banget. Lomba pun berakhir dan pemenang akan disampaikan 2 atau 3 hari ke depan. Aku melanjutkan keseharianku seperti biasa. Aku sarapan, pergi ke sekolah, diwawancarai teman sekelas, makan, menggambar, main, belajar, dan tidur. Lalu pada hari pengumuman, Dan untuk pemenang lomba kategori gambar bercerita jatuh kepada Rara the Noodle dari... ya enggak gitu sih. Sebenarnya yang kasih tahu aku menang itu guruku. Ya, pas itu aku senang banget. Aku bisa berhasil memenangkan lomba ini walaupun awalnya aku nggak yakin kalau aku bisa menang. Tapi katanya alasan aku menang karena konsep cerita pada gambarku. Dan begitulah pengalaman lombaku saat aku berhasil memenangkan tingkat kabupaten. Sebenarnya cerita ini masih berlanjut, tapi daripada videonya kepanjangan, aku akan membuatnya lain kali ya. Bentar-bentar. Kayaknya nanggung deh. Gambar Rara yuk. Oke deh, segitu dulu. Aku Rara, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!